terakhir, waktu yang kita tunggu-tunggu setelah sekian lama proses berjalan, berbagai persiapan yang telah dilakukan bersama-sama antara Universitas Pajajaran, khususnya Fakultas Kedokteran beserta para mitra di sini dari PT Bio Farma yang didukung sepenuhnya oleh pihak pemerintah, baik melalui Badan POM, melalui dari Litbangkes, Kementerian Kesehatan secara umum, dan bahkan juga perhatian yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden, dari Ketua Gugus Tugas COVID. Tentunya kita berharap bahwa dengan upaya kita untuk menjaga bahwa proses ini berjalan sesuai dengan yang seharusnya, kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, yaitu suatu produk vaksin yang aman, yang efektif dan bisa digunakan. Karena inilah yang betul-betul sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Uji klinis tahap 3 untuk vaksin COVID-19 ini menurut kami memang akan merupakan milestone bersejarah ya bagi masyarakat Indonesia. Karena seperti arahan Presiden, dalam kondisi perekonomian sekarang, mungkin teman-teman juga tahu semua, semester 1 itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5,1%. Uji klinis ini akan melibatkan sekitar 1.620 relawan, dan kita juga lagi proses rekrutasi mereka, akan berlangsung sampai 2 hari. Dan kami berharap ini tentunya bisa berjalan dengan lancar, uji klinisnya bisa memberikan hasil yang terbaik, faktor safety-nya dapat, efekasinya dapat, dan tentunya ini nanti akan bisa segera diproduksi. Kalau semua ini berjalan lancar, uji klinisnya lancar, tahun depan Bio Farma sudah siap untuk memproduksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun. Kolaborasi dan kerjasama ini menjadi suatu bentuk yang sangat penting dan menjadi suatu riset bersama untuk menemukan vaksin COVID-19. Kolaborasi dan kerjasama global perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini koordinasi antar kementerian dan supervisi dari Kementerian Kesehatan atas implementasi dan monitoring serta evaluasi setiap kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini terus mendorong Badan Litbang Penelitian untuk berperan serta dalam uji klinis vaksin COVID-19 dan melakukan monitoring pelaksanaan uji klinis tersebut dalam rangka penanganan COVID-19. Pada hari ini kita dapat melaksanakan satu tahap penting dari beberapa tahap ke depannya sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pada vaksin COVID-19 dalam masa pandemi ini. Dan sekarang obat-obat yang digunakan dalam penata laksanaan untuk penanganan pasien adalah dalam tahap uji klinik, artinya adalah obat-obat uji ya, yang harus dibuktikan dalam uji klinik. Tapi kami Badan POM dalam hal ini memberikan persetujuan untuk penggunaan dalam kondisi darurat atau yang disebut dengan emergency use authorization. Update dari WHO ya, ini pertanggal 31 Juli, saat ini telah ada 26 kandidat vaksin dalam tahap uji klinik. Uji klinik fase 3 dari produk calon vaksin Sinovac sebagai salah satu dari 6 vaksin yang saat itu sudah memasuki tahap uji klinik. Nah, keterlibatan kita dalam tahap uji klinik fase 3 ini sebagai suatu bangsa adalah salah satu bentuk dari percepatan untuk mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19. Yang menjadi tugas juga Badan POM adalah untuk mengawal pelaksanaan uji klinik ini sesuai standar cara uji klinik yang baik UKB yang melalui inspeksi nantinya dalam pengawalan ya. Sehingga Badan POM melakukan pengawalan mulai dari pemenuhan peraturan, standar, persyaratan sepanjang siklus perjalanan obat dan vaksin mulai dari tahap pengembangan, formulasi sampai dengan nanti setelah diproduksi, distribusi, termasuk juga ini sekarang protokol uji klinik fase 3 yang dilakukan di 5 negara ya, Bangladesh, Chile, Brasil, dan Turki, dan Indonesia. Ya, ini hanya untuk memastikan bahwa vaksin ini sudah dijamin oleh Badan POM berkaitan dengan aspek keamanan dan mutunya. Uji klinik merupakan tahapan penting dalam pengembangan obat untuk mendapatkan data khasiat keamanan yang valid dan untuk mendukung proses registrasi nanti vaksin COVID-19. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan uji klinik ini harus memenuhi aspek-aspek saintifik dan menjunjung tinggi etika penelitian sesuai dengan pedoman cara uji klinik yang baik. Persetujuan uji klinik ini dari Komite Etik kami terima tanggal 27 Juli. Kemudian
persetujuan langsung oleh Badan POM tanggal 27 juga. Langsung. Ternyata udah dipelajari dulu segalanya dengan matang. Ya, benar-benar dipelajari jadi ya. Antara regulator, pihak peneliti dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga dari sponsor yang nanti akan menjadi produsen dari vaksin calon vaksin COVID-19 ini. Badan POM sudah menjamin aspek produknya, vaksinnya dari ya aspek keamanan, mutunya, ya, khasiatnya berdasarkan fase 1 dan 2 untuk bisa melangkah lebih luas lagi diberikan pada masyarakat dalam fase 3. Ya. Kemudian berapa jumlahnya ada dalam protokol dan apa parameternya untuk menunjukkan bahwa sudah ada efektif, ya, sudah ada pembuktian bahwa antibodinya itu bertahan berapa bulan dan seperti itulah kenapa kita butuh waktu 6 bulan. Tanggal 11 akan dimulai. Ya. Tanggal 11 itu launch ya, istilahnya mungkin ya. Jadi pertama akan diberikan uji klinik mulai adalah tanggal 11. Jadi tanggal 11 Agustus kita mulai start aktivitas di pemberian vaksin. Ya, pokoknya ada proses uji klinik yang kita mulai, yaitu di 6 tempat, yaitu di Unpad 2, yaitu di sini sama di Batukur, ya, kemudian di 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Garuda, Puskesmas Cipaganti, Puskesmas Dapok, dan Sukapikir.